Halo, Anda pernah nggak sih ngalamin bangun tidur, beberapa menit sebelum alarm bunyi? Atau malah lebih keren lagi, bangun pas di jam yang dimauin, padahal nggak pasang alarm sama sekali. Agak ajaib ya rasanya, tapi kok sering kejadian? Nah, hari ini kita mau coba bedah bareng nih, kita ngobrolin soal alarm internal, yang kayaknya canggih banget di tubuh kita ini. Kita coba gali sisi sains sama sedikit psikologinya ya. Oke, langsung aja nih. Ini tuh kebiasaan aja, kebetulan, atau emang ada mekanisme keren di tubuh kita? Salah satu poin penting dari catatan yang kita punya ini kan soal sistem sirkadian ya, atau jam tubuh internal. Ini beneran ada jamnya gitu. Oh, beneran ada. Sama sekali bukan kiasan. Ini sistem biologis utama kita. Pusatnya di otak. Prasnya di area namanya suprachiasmatic nucleus atau SCN. Nah, SCN ini anggap aja kayak dirigennya tubuh kita deh. Dia ini peka banget sama sinyal cahaya. Jadi begitu pagi nih, mata kita nangkap cahaya matahari. Langsung ada sinyal gitu ya? Betul. SCN langsung ngasih perintah, stop produksi melatonin. Itu kan hormon tidur tuh. Iya, iya, yang bikin ngantuk itu kan? Nah, gantinya SCN naikin kortisol, hormon kewaspadaan. Sebaliknya, pas gelap, SCN bilang, oke, waktunya melatonin keluar, siap-siap tidur. Wah, otomatis gitu ya kerjanya? Iya. Nah, kalau Anda punya jadwal tidur yang katakanlah konsisten, tiap malam jam segitu tidur, pagi jam segitu bangun, Rutin lah ya? betul. Tubuh tuh belajar, dia hafal polanya. Jadi, beberapa jam sebelum waktu biasa Anda bangun, SCN itu udah mulai nyiapin sistem. Suhu tubuh naik dikit, kortisol mulai diproduksi pelan-pelan. Jadi udah ancang-ancang gitu ya? Persis. Makanya, pas udah deket jam bangun, Anda itu sebenarnya udah di fase tidur yang lebih ringan. Tubuh udah siap, jadinya bangunnya kerasa alami banget. Kayak alarm yang udah keset otomatis, ngikutin kebiasaan. Keren banget ya, tubuh bisa antisipasi gitu. Nah, tadi kan disebut kortisol ya. Materi kita juga nyinggung peran hormon stres lain, ACTH sama kortisol ini. Gimana tuh mekanismenya? Bukannya kortisol seringnya diasosiasiin sama stres yang ya negatif gitu. Nah, ini sering salah kaprah nih. Betul, kortisol itu hormon stres. Tapi konteksnya penting banget. Di sini buat bangun pagi, kortisol itu justru jadi kayak pahlawannya gitu. Oh iya, gimana tuh? Jadi, masih nyambung sama jam sirkadian tadi. Beberapa jam sebelum bangun, tubuh itu otomatis ngelepasin hormon namanya ACTH. ACTH ini yang nyuruh kelenjar adrenal buat produksi kortisol. Fungsinya di sini bukan bikin kita panik atau apa ya. Terus fungsinya apa dong? Justru buat ngasih suntikan energi, ningkatin kewaspadaan pas pagi. Puncak kadar kortisol pas pagi inilah yang bantu kita ngerasa seger, siap aktivitas. Jadi ini stres yang berguna, yang udah dijadwalin sama tubuh. Ah, oke oke. Jadi ini stres yang produktif ya kalau bisa dibilang gitu. Sip sip. Oke, kita geser dikit nih ya. Selain sisi biologis, materi kita juga nekenin banget soal kekuatan pikiran bawah sadar. Seberapa ngaruh sih niat kita buat bangun jam sekian gitu? Apa bener bisa ngalahin rasa ngantuk atau jam biologis? Wah, ngaruhnya lumayan signifikan loh. Ini lebih dari sekedar sugesti semoga bangun pagi gitu aja. Jadi gini, pas Anda punya alasan kuat, ada urgensi buat bangun di jam tertentu, misalnya ada pesawat pagi, atau wawancara kerja penting. Sesuatu yang nggak boleh telat lah ya. Nah, itu dia. Otak kita langsung nandain ini sebagai prioritas tinggi. Ada semacam mekanisme awas, sedikit cemas antisipatif gitu, yang aktif. Jadi otak tuh kayak, patroli gitu secara berkala pas kita tidur. Ngecek waktu, ngecek kondisi. Sampai segitunya ya. Iya. Tekanan halus ini nih yang bikin kita jadi lebih peka. Lebih gampang kebangun dari tidur ringan pas waktunya tiba. Ini kayak naluri dasar buat bertahan hidup juga sih. Tubuh siap siaga kalau ada panggilan penting. Wah, jadi ada kolaborasi keren ya antara jam biologis sama perintah dari pikiran kita. Oke oke, terakhir nih, disebut juga soal siklus tidur. Ini gimana hubungannya? Betul. Tidur kita kan nggak datar aja ya. Ada siklusnya, naik turun gitu. Ada fase tidur dalam, namanya non-REM, buat pemulihan fisik. Kan ya? Iya, benar. Itu buat ngolah memori, emosi. Nah, yang menarik, di akhir setiap siklus itu, kita secara alami masuk ke fase tidur yang cetek banget. Ringan sekali, hampir di ambang sadar. Oh gitu. Nah, kalau waktu target bangun Anda itu kebetulan pas banget sama akhir dari salah satu siklus ini,
Jadi lebih gampang bangunnya gitu. Tepat, proses bangunnya jadi jauh lebih mulus, lebih enak. Nggak ada tuh rasa pusing atau kayak orang linglung yang namanya sleep inertia itu. Jadi bangun langsung seger. Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih ya, kemampuan super bisa bangun tanpa alarm ini ternyata bukan sulap, bukan sihir. Tapi kombinasi canggih dari pertama, jam sirkadian kita yang udah terlatih sama rutinitas. Iya, Kedua, ada persiapan hormonal, si kortisol tadi yang udah dijadwalin. betul. Dan ketiga, kekuatan niat atau psikologis kita yang bikin otak tetap standby sama target bangun. Gitu ya? Persis. Jadi ini semua saling kerjasama. Nah, terus apa artinya nih buat Anda yang sering ngalamin ini? Biasanya sih, ini pertanda bagus ya. Artinya, kemungkinan besar pola tidur Anda itu udah cukup sehat, udah sinkron sama ritme alami tubuh. Di catatan Anda juga ada tips praktis kan buat nguatin si alarm internal ini? Oh iya, gimana tuh? Itu tadi, coba jaga jadwal tidur, bangun sekonsisten mungkin. Sebisa mungkin sama, bahkan pas weekend. Weekend juga ya. Iya, itu kuncinya. Terus pagi-pagi coba cari sinar matahari. Itu kayak ngeriset jam internal kita. Sama satu lagi, kurangin cahaya biru dari gadget sebelum tidur, biar produksi melatoninnya nggak kedanggu. Oke, tipsnya praktis banget tuh. Nah, sebagai penutup nih ya, ini ada sedikit bahan renungan buat Anda semua. Kalau tubuh kita aja punya alarm secanggih ini buat bangun tidur, yang bisa belajar dari kebiasaan dan niat kita, gimana kalau kita coba lebih peka lagi dengerin sinyal-sinyal tubuh yang lain? Kayak sinyal lapar, haus, capek, atau mungkin sinyal butuh gerak sebentar atau istirahat sejenak pas lagi kerja. Kira-kira nih potensi apa lagi ya yang bisa kita buka kalau kita lebih nyetel sama ritme alami tubuh kita sendiri? Coba direnungkan ya.